Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya, Angela dalam Eljon Celebrity. Nah, kali ini tentunya kita akan membahas lagi info-info mengenai pageant yang tentunya update dan juga menarik dong untuk sahabat Eljon dan para pageant lovers yang menonton di rumah. Nah, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Aku kasih clue dikit deh, tamu spesial kita kali ini tuh ganteng, charming, nih udah ketawa-ketawa nih di sebelah nih. Dan juga multi-talented, dan bentar lagi akan mewakili Indonesia ke ajang internasional di ajang Mr. Glam International 2022. Mabuhay Philippines! Halo Indonesia, I'm Daryl Realdi, your Mr. Glam International Indonesia 2022. Growing up as an 18 years old man does not stop me to get what I want in life. Working as a model, influencer, and businessman in my country has helped me to be one step closer to my dream. I'm also currently working with my national organization, Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia, as a tourism ambassador and social media influencer for Aura Epilepsy, an application that helps people living with epilepsy to get the right treatment when seizure happen. I'm raising the awareness of the usage of Aura Epilepsy through my social media platform, such as Instagram and TikTok. It is not about who you are, your background. Let's hold hands and believe that everyone can help. I'm Daryl Realdi, your Mr. Glam International Indonesia 2022. Thank you. Marani, salamat. Wow, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut Kak Daryl. Halo Kak Daryl. Halo, Kak Angel. Kakak aja nih. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Angel sendiri gimana? Baik dong tentunya. Alhamdulillah. Ganteng banget ya, kayak glowing gitu mukanya. Jadi aku ngelihatnya rada salfok nih. Bisa aja gitu. Oke, nah kita akan tanya-tanya. Untuk kali ini kita akan mengulik kira-kira gimana persiapan seorang Daryl yang akan mengikuti ajang Mr. Glam Internasional tahun ini. Benar. Kayaknya udah nggak lama lagi ya. November tanggal November. 20. Ya. Wow, tentunya butuh dukungan juga dari para pageant lovers ya dan sahabat Eljon yang ada di rumah. Nah, kali ini kita akan bahas lebih ke persiapannya. Aku mau nanya nih, aku penasaran banget. Kira-kira sejauh ini menurut Daryl persiapannya udah berapa persen? Untuk persiapan di sekarang mungkin udah menginjak 70%. 70%? 70%. Oke. Kira-kira dari 70% itu persiapan seperti apa yang bikin Daryl kayak, duh aku bisa nggak ya, kayak jadi nggak yakin gitu loh. Kira-kira apa? Nah, jadi kalau misalnya bahas masalah persiapan, kita pasti dari organisasi sudah menyiapkan apa saja yang dibutuhkan buat internasional seperti nasional kostum, jas, formal wear atau apapun itu dan sebagainya, kelas-kelas public speaking dan gym tentunya, kelas bahasa Inggris dan lain-lain itu sudah dipersiapkan. Nah, dan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris tidaklah kurang baik. Maksudnya dalam hal pasif. Oke. Nah, jadi itulah yang perlu saya gali lagi lebih dengan organisasi. Tapi saya tidak takut karena organisasi telah menyiapkan kelas khusus untuk kita semua. Wow, banyak banget ya fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Yang pastinya. Untuk mempersiapkan Daryl tentunya untuk ke ajang internasional. Wow. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira Daryl kalau untuk melatih fisik untuk persiapan ke internasional, kira-kira Daryl kalau nge-gym seminggu berapa kali sih? Apa setiap hari kali ya? Kalau misalnya masalah nge-gym, dulu badan saya tuh nggak kayak gini. Oke. Dulu kurus, pipi ini nggak ada, dan ya seperti kurus tinggi kayak gitu. Nah, tapi saya belajar buat atur pola makan, yang penting itu pola tidur. Pola tidur yang tadinya saya tidur di angka jam 3, jam 2, sekarang bisa tidur di angka jam 11, jam 10, paling lama jam 11. Nah, dan gym sendiri menurut saya adalah
saya tidak mencari kebentukan badan, saya tidak mencari apa, yang penting sehat. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bentuk badan memang harus, tapi yang penting untuk apa badan itu terbentuk, tapi jika tidak sehat, sakit-sakitan. Iya, benar. Karena nge-gym ini menurut saya nggak yang maksudnya pembentukan badan tuh yang, soalnya kalau misalnya kategori saya kan masih yang remaja, jadi nggak terlalu yang gede-gede banget. Iya benar sih, benar. Jadi saya menyesuaikan remaja-remaja pada umumnya aja. Ya benar sih. Aku ngerti kayak kalau misalnya masih remaja terus kayak udah bener-bener yang badan udah gym gede banget, yang ada nanti rusak. Iya, itu bisa jadi juga bener. sih. Nah, kira-kira selain gym nih, apa sih yang mungkin dipersiapkan oleh Daryl misalnya untuk menjaga lifestyle untuk persiapan ke ajang internasional agar mungkin supaya tidak cepat kayak tidak mudah capek, tidak mudah overthinking sebelum menuju ke ajang internasional, apa persiapannya? Yang pertama ya, kalau emang yang saya bawa dari awal adalah yaitu kepercayaan dirian yang tinggi, tapi jangan tinggi-tinggi amat. Masih moderate ya? Kepercayaan dirian dan juga tetap selalu charming, dan yang pastinya menjaga attitude, dan kayak untuk menghindari overthinking sendiri sebenarnya simple. Menurut saya overthinking itu adalah sebuah seperti imajinasi. Kayak apa namanya, pada umumnya jika kita tidak memikirkan maka hal itu nggak akan kepikiran. Bener. Kayak gitu. Tapi kalau kita mendalami kata itu, mungkin kitanya yang bakal kepikiran. Kayak kata itu tuh nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Seperti itu. Jadi kalau buat overthinking sendiri paling ya kayak, aduh gimana nih, udah bawa nama Indonesia, kayak gitu kan, aduh gimana nih. Tapi dalam keluhan itu saya tetap semangat untuk bisa mengupgrade diri lebih dari yang sekarang, dan juga proses saya 2 bulan lagi kan akan berangkat November tanggal 20 ini bersama organisasi juga mempersiapkan semuanya, dan bismillah. Bismillah, tuh doain Bismillah. sahabat Eljon Pageant Lovers karena Daryl sebentar lagi akan berangkat ke ajang internasional untuk mewakili Indonesia tentunya. Benar. Nah, kira-kira mungkin kita bisa lihat dari jawaban-jawaban Daryl sebelumnya yang menggambarkan kalau Daryl ini dia mungkin bukan tipikal yang gampang overthinking ya. Jadi kamu lebih fokus ke gimana kamu bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk persiapan kamu dan jangan membuang waktu kamu ke overthinking ya. Benar. Gitu ya. Nah, tapi menurut kamu nih, kira-kira menurut kamu mungkin kamu bisa menjawab ini dengan kepercayaan diri juga ya? Boleh? Oke ya. Oke. Nah, aku mau nanya, kira-kira apa sih yang bikin kamu merasa, oh aku pantas kok menang untuk ke ajang internasional. Aku merasa value aku udah cukup kok untuk ke ajang internasional. Kira-kira apa yang bikin kamu bisa berpikir seperti itu? Yang pertama, dari sifat saya sendiri, saya merasa diri saya adalah seorang yang humble dan mudah berkolaborasi dengan siapapun, mudah beradaptasi. Dengan itu, saya yakin dengan adanya sifat itu, saya bisa dengan mudah berkolaborasi bersama organisasi saya yang baru, yang nantinya Mr. Glam Internasional. Dan saya yakin dengan adanya sifat itu, saya bisa dengan mudah mencapai apa yang saya inginkan. Seperti yang sekarang, saya bisa berkolaborasi dengan MMGTI, organisasi saya sendiri, Mr. and Miss Grand Tourism Indonesia, dengan sifat saya yang mudah beradaptasi dan sifat saya yang kayak ya charming atau apapun itu, ya kan? Itu yang membuat organisasi itu malah jadi kayak segan, unik kayak gitu. Jadi dia senang, saya senang kayak gitu. Sebagai aktor pageant nih, aku mau nanya, kira-kira gimana sih Daryl mengatasi rasa insecure atau rasa kurang percaya diri, apalagi saat masa preparation training untuk ajang Mr. Glam Internasional? Kalau misalnya bahas masalah insecure, yang pastinya nggak ada habisnya ya. Seperti banyak orang mengatakan kayak cantik dan ganteng itu relatif. Bagaimana cara kita pembawaan kita ya, dimulai dari tadi attitude, kayak gimana kita
bisa membuat lawan bicara kita nyaman dan kita bisa membuat orang itu yakin terhadap kita. Nah seperti itu. Kalau misalnya ganteng dan cantik itu menurut saya sangatlah relatif. Jadi nggak perlu insecure, tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Kurangi insecure, perbanyak bersyukur ya. Siap. Nah, mungkin kalau misalnya kita mengulik lagi soal persiapan Daryl ini, mungkin kayaknya terlalu banyak ya mungkin persiapan, benar. iya kan, banyak, dan tentunya harus dipersiapkan semaksimal mungkin dalam kurun waktu yang 2 singkat bulan, juga, tinggal 2 bulan. Nah, kira-kira nih, selain gym dan juga selain melatih kemampuan public speaking, kira-kira Daryl untuk latihan catwalk-nya nih, tentunya kalau pageant tidak pernah terlepas dari catwalk. Benar. Nah, untuk latihan catwalk untuk ajang internasional, seminggu bisa latihan berapa kali nih Daryl? Seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali, setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan setiap saya lagi di Samarinda, saya juga mempunyai agensi. Agensi bersama DS Entertainment. Nah, dan di situ itu banyak agensi, ada dance dan lain-lain sebagainya, dan situ juga DS Entertainment lah yang merangkul saya dulu untuk bisa mencapai ke ajang tingkat nasional. Nah, jadi di DS Entertainment itu adalah agensi modeling Samarinda yang lumayan kalau bahasanya yes kayak gitu. Oke. Nah, kalau mungkin aku pengen nanya lagi soal dari awal terpilih Mr. Glam Internasional nih. Waktu itu gimana sih perasaan Daryl saat terpilih? Gimana ya? Ada seneng, bangga, dan juga takut. Maksudnya takut dalam hal kayak nggak bisa membawakan yang terbaik buat Indonesia. Karena kemarin bawa nama Kalimantan, sekarang udah Indonesia aja, kayak gitu. Makanya ada rasa senang, bangga, takut, dan tapi di sisi lain banyak pendorong di belakang yang membackup kita, seperti keluarga, teman dekat, orang tua, dan juga yang pastinya organisasi selalu mensupport. Nah seperti itu. Jadi nggak ada kayak rasa takut itu menjadi kecil ketika ada seorang pendorong yang bisa membantu kita untuk maju lebih depan, seperti itu. Berarti sangat penting ya emotional support. Benar. Buat apalagi untuk persiapan ke ajang internasional yang tentunya banyak yang harus dipersiapkan dari mental, dari fisik, dan kesiapan yang lain-lainnya ya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira menurut kamu siapa sih yang benar-benar your number one emotional support, yang kayak kalau misalnya orang ini nggak bantuin aku untuk misalnya untuk ke ajang internasional, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku bakal cepet down gitu. Kira-kira siapa menurut kamu? Kalau menurut saya yang pastinya ibu saya sendiri. Karena kalau misalnya nggak ada restu dari ibu kan pasti kita nggak bakal bisa jadi apa-apa. Nah jadi seperti itu, kalau misalnya saya juga pribadi kalau misalnya ada masalah apa-apa, nah makanya kalau ada masalah apa-apa maupun di luar manajemen atau kayak gimana, saya selalu cerita ke ibu saya, ke mama saya. Dan di situ saya merasa terbuka, merasa dapat solusi, dan setelah dapat solusi ya udah. Jadi enak kembali, semuanya lebih fresh, lebih plong, dan mama tuh nggak pernah juga ngeluh kayak kenapa sih ngeluh terus, kenapa sih masalah terus gini nggak. Tapi malah lebih nge-support. Nah, gitu juga saya terjun di dunia pageant. Nah, tadinya backgroundnya kayak gimana, jadinya malah terjun di dunia pageant, seperti itu. Duh, aku yakin sih pasti mamanya Daryl ini bener-bener bangga banget ngelihat perkembangannya Daryl, melihat progresnya Daryl, sehingga Daryl dari yang mungkin first pageant langsung menang dan tiba-tiba ternyata ditunjuk untuk mewakili Indonesia ke ajang internasional. Dengan teman-teman kamu nih, mereka kira-kira support nggak kamu untuk ajang internasional? Selalu support dong pastinya. Kalau dari teman-teman sendiri yang pastinya selalu support, dan juga mereka yang tadinya yang saking supportnya teman-teman itu, yang tadinya kita nongkrong istilahnya ngumpul-ngumpul di depan teras rumah itu sampai jam 2, jam 3, sekarang sampai jam 10 udah menghargain kamu istirahat lah kayak gitu. Padahal itu kan nggak maksudnya kayak waktu istirahat kan bukan buat kelas, bukan buat apa kayak gitu. Kalau saya pribadi mah biasa aja kan, bilang udah kamu istirahat lah, udah nggak jaga badan gini buat persiapanmu nanti. Oh ya udah, thank you, ya udah saya pulang.
kayak gitu. Di belakang bus udah saya pulang kayak gitu. Tapi mereka tentunya nggak ada hard feeling ya. Nggak ada, tentunya. aman-aman aja kalau Aman-aman dari teman aja. support. Karena mereka selalu. support banget kamu untuk Bener. mempersiapkan diri tentunya. Nah, next aku bakal nanya, kira-kira kamu nervous nggak sih? Karena bentar lagi kan kamu akan berangkat nih. Kamu nervous nggak? Dan kira-kira kamu merasa apakah persiapan kamu yang sekarang ini cukup atau ada lagi yang harus dikembangkan? Yang pastinya nervous itu selalu ada, yang namanya demam panggung. Nah dan juga masih banyak lagi yang belum diulas, yang seperti latihan bahasa Inggris, berbahasa asing, itu yang pastinya meskipun kita nanti ke sana juga membawa translator, tapi kita kan juga berteman satu roommate. Nah jadi roommate itu adalah teman di ini apa namanya setiap kamar, setiap kamar selama karantina. Nah jadi ada roommate. Jadi kalau masa ya kali kita nggak ngobrol sama dia ya kan, masa kita buka HP, hai, masa kayak gitu, enggak kan? Ya makanya basicnya aja lah ya kan, makanya itu yang perlu diulas. Oke. Tapi kayaknya menurut aku ya, kalau untuk pageant competition sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris itu mungkin penting, tapi kalau misalnya kita membawa translator juga tentunya masih bisa dong kan, karena benar. mungkin orang-orang mikirnya oh bahasa Inggris itu bahasa internasional, semuanya harus mengerti. Cuman tetap bahasa Inggris itu juga untuk supaya kita lancar itu butuh banyak progres, butuh banyak latihan kan, untuk banyak training. Nah jadinya kayaknya kalau bawa translator emang menurut aku bisa sih, dan tentunya tidak akan mempengaruhi penilaian, ya kan? Benar. Karena kayaknya banyak ya kompetisi yang juga membawa translator dan tetap bisa loh, tetap menang gitu. Karena ada value-value lain yang bisa mereka tawarkan, yang bisa mereka tunjukkan ke juri ya. Benar ya? Dengan cara mereka masing-masing. Dengan cara mereka masing-masing. Nah, emang cara kamu gimana tuh untuk meyakinkan para juri? Coba spill ke sahabat Eljon. Gimana ya? Yang pastinya kan masih butuh lebih banyak belajar lagi tentang pengetahuan, yang pastinya apalagi Mr. Glam ini kan ekotourism. Nah dan juga lebih kayak belajar ke pariwisatanya juga, mengangkat apanya kayak gitu. Mengangkat apa sih nanti kita di Mr. Glam kayak gitu. Indonesia membawakan apa sih kayak gitu. Nah, untuk persiapan kamu untuk belajar mengenai pariwisata, nah kira-kira, oh berarti selain kamu melatih kemampuan public speaking, kamu juga diberikan training untuk belajar tentang pariwisata juga. Benar. Ya? Kira-kira seminggu bisa berapa kali tuh belajar tentang pariwisatanya? Enggak, jadi kita di organisasi itu seminggu 3 kali, itu udah lengkap sama misalnya 3 kali itu 1 kali pertama pariwisata, kayak masalah basic atau gimana, terus habis itu bahasa Inggris, terus ke personality kita. Oh ada jadwal-jadwalnya ya? Jadi 3 kayak gitu. Jadi Seperti ada itu. personality juga? Yes, jadi kita harus tahu dulu siapa diri kita, apa lifestyle kita kayak gimana, apa yang mau kita bawakan dari diri kita. Jadi orang itu mengenal kita tuh sebagai apa, sebagai sifatnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Harus diketahui, digali lebih dalam seperti itu. Wah, berarti emang well prepared sekali ya organisasi yang diikuti oleh Dedo sekarang ini untuk mempersiapkan diri ke ajang internasional tentunya. Benar. Nah, kalau dari 3 jenis persiapan yang kamu bilang tadi, kira-kira training seperti apa sih yang menurut kamu paling susah? Kayak, duh, aku kayaknya agak struggle deh di persiapan, kayak misalnya selain yang bahasa Inggris ya, selain bahasa Inggris, mungkin kamu ngerasa struggle kayak kalau buat yang melatih personality itu, yang buat melihat personality lebih dalam, atau mungkin ada yang lain yang kamu ngerasa masih struggle sampai sekarang? Ya, tentang pariwisata. Tentang pariwisata. Tentang pariwisata, karena pariwisata di Indonesia ini sangat luas. Dan kita harus membawakan, mempresentasikan di depan di mata dunia. Nah, seperti itu. Tentunya pariwisata juga kan banyak bermacam-macam, bermacam-macam jenisnya. Nah, seperti itu. Jadi mempresentasikan di depan mata dunia itu tidaklah mudah, makanya harus dipelajari. Dengan adanya organisasi kita dibantu untuk lebih bisa mengetahui hal itu lagi, seperti itu. Oke. Wow, ternyata banyak banget ya persiapan oleh seorang Daryl ini untuk mengikuti ajang Mr. Glam International. Nah, nanti kan pasti ada dong satu hal yang paling ditunggu-tunggu oleh pageant lovers, itu national costume. Benar. Kira-kira udah gimana nih persiapan national costume-nya?
Kalau nasional kostum sendiri kita spill ya. Hey. Kita spill dikit-dikit. Yang pastinya nasional kostum sendiri kita membawakan tetap khas kolaborasi dari Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur itu terkenal yang namanya dengan suku Dayak. Oke. Nah, jadi kita tetap membawa motif-motif Dayak dan ya pokoknya tentang Kalimantan Timur. Itu semua sudah direncanakan dan tinggal dirancang dalam waktu dekat. Insya Allah 1 bulan ke depan udah bisa dipakai ya, udah udah bisa fitting. dilihatkan publis. Nah, untuk nasional kostumnya sendiri berarti udah dalam proses perancangan dari konsepnya, benar. dari desainnya, Benar. ya, masih dirancang. Nah, mungkin selain nasional kostum, untuk kostum-kostum kamu selama daily quarantine di sana, apakah kamu udah mempersiapkan dari sekarang atau gimana? Tentu sudah. Udah. Jadi kita mengumpulkan beberapa desainer Oke. dari berbagai kota, Kalimantan Timur, Cirebon, dan juga berbagai Jakarta. Kita mengumpulkan beberapa desainer untuk membagi apa-apa aja yang perlu dibagi. Jadi seperti pakaian, karantina itu kan kita yang pastinya harus tetap membawakan cinta Indonesia. Iya. Nah, jadi ada yang membawakan blazer batik, ada yang membawakan blazer formal, ada yang membawakan blazer semi dan lain-lain. Seperti sudah disediakan oleh beberapa sponsor dari kita. Nah, seperti itu. Jadi kita mengumpulkan para desainer yang mau sponsori dan situ juga kita sama-sama mengangkat nama desainer tersebut agar sama-sama mendapatkan feedback yang sesuai. Iya, Seperti itu. supaya bisa mendapatkan both benefit tetap dapat benar. ya. Nah, berarti untuk daily quarantine ini kamu kayaknya udah siap banget ya, dari baju udah siap. Iya, siap. Udah dijadwalin banget ya berarti. Atau mungkin siap. udah kayak udah di warning nih sama Kak Gary. Nah, kalau kata Kak Gary mungkin Daryl cepat siapin baju-baju untuk karantinnya. Tenang. Oke, nah mungkin untuk sebagai aktor pageant juga nih, kira-kira pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke generasi muda di luar sana yang mungkin mereka masih merasa kurang cukup, kurang percaya diri, kayak mereka merasa mereka tuh nggak pernah enough untuk mencapai mimpi mereka. Kira-kira apa pesan yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Yang pastinya pesan saya untuk generasi muda, khususnya remaja di Indonesia, you're confident, love yourself, and do the best. Kepercayaan dirimu, kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dan tetap berikan yang terbaik. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena saya yakin suatu kenyataan yang indah itu berawal dari satu impian. Stop comparing yourself to other people. Stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Tetaplah menjadi versi terbaik menurut diri kamu sendiri. Karena untuk apa kita jadi orang lain kalau kita tidak bisa mencerminkan apa yang terbaik dari diri kita. Dan menurut saya kesuksesan itu tidak selalu tentang kaya, punya harta. Kesuksesan itu tidak selalu tentang mempunyai segalanya. Tapi menurut saya kesuksesan adalah bagaimana cara kita bisa mewujudkan kebahagiaan yang sempurna. Wow, sangat well structured ya pesan-pesannya Daryl ini buat generasi muda. Biarpun pembawaan saya seperti bisa dibilang kekanak-kanakan atau kayak gimana, tapi pesan saya sangat besar untuk generasi muda penerus bangsa selanjutnya. Nah, itu dia. Walaupun mungkin orang mikirnya Daryl masih muda, Benar. tapi tentunya mindsetnya Daryl itu benar-benar udah well developed dan juga udah dewasa juga tentunya. Yang pastinya impian itu selalu ada. Selalu ada. Siap. Daryl Teguh. Daryl Realdi. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi pembicaraan kita dengan Daryl yang sebentar lagi akan mewakili Indonesia di ajang internasional Mr. Glam International 2022. Mungkin ada closing statement dari Daryl untuk para supporters, para pageant lovers untuk dukungannya. Siap. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk orang yang selalu mensupport saya, kedua orang tua saya, keluarga saya, dan juga yang terpenting pageant lovers Indonesia
Thank you so much. Pokoknya Pageant Lovers Indonesia, tanpa dukungan kalian semua, saya tidak bisa dikenal banyak orang di luar sana. Dan mohon doa dan dukungannya untuk saya bisa berkompetisi di ajang internasional Mr. Glam Internasional 2022 dan bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan juga apapun hasilnya nanti, itulah hasil dan usaha kita semua. Thank you. Nah itu dia, wow, itu dia sahabat Eljon dan Pageant Lovers. Kita harus selalu mendukung semua perwakilan Indonesia ya yang untuk mewakili ke ajang internasional. Wah, tidak terasa sudah banyak yang kita bincang-bincang, udah banyak juga informasi dari Daryl yang mungkin bisa menjadi bisa menjadi inspirasi juga nih untuk para generasi muda. Benar. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi perbincangan kita dengan Daryl. Nah, untuk informasi pageant untuk episode selanjutnya tetap saksikan di Eljon TV. Karena kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.